Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Kita sekarang sampai pada apa yang disebut bebas linear atau apa tadi, terpisah secara linear ya. Istilah lain adalah linearly independent atau dalam bahasa Indonesia kita sebut bebas linear. Nah, penjelasan sebelumnya kita jelaskan apa yang terikat atau apa yang tergantung secara linear. Nah, sekarang tergantung secara linear berarti dia bisa dibentuk kombinasi linear antara satu vektor dengan vektor lain. Tapi yang tidak bisa dibentuk kombinasi linear, misalnya ada 3 vektor, vektor 1, kedua, ketiga. Yang ke 1 apakah bisa dibentuk dari kombinasi linear kedua, ketiga? Ketika bisa, maka dia disebut sebagai tergantung linear. Tapi ketika nggak bisa, dia disebut sebagai bebas linear. Nanti yang kedua, apakah bisa dibentuk? Ya, ketiga, apakah bisa dibentuk dari kombinasi linear? Nah, sekarang ketika ketiga-tiganya tidak bisa. Nah, tidak bisanya itu gimana? Kan secara bahasa natural, bahasa biasa kita sebut tidak bisa dibentuk. Tapi bagaimana dengan bahasa matematiknya? Nah, kita mau definisikan. Anda bisa lihat definisi di halaman 120. Ya kan? Apa yang disebut bebas linear? Misalnya kita punya vektor, di situ disebut umum ya, definisi. Jadi ketika kita punya vektor V1, V2 sampai Vn misalnya. Vn. Ini disebut di dalam ruang vektor. Berarti kan ruang vektor dipakai di dalam ruang vektor V, ya kan? Nah, ini disebut bebas linear, disebut bebas linear. Kalau gimana? Nah, secara matematiknya gimana? Secara matematik bagaimana kita menyebut dia bebas linear? Ya. Nah, simple cara matematik. Tapi bagaimana kita memahaminya? Kalau kita punya bentuk kombinasi lainnya gini, CV1 ditambah CV2 ditambah terus sampai CN Vn, ini sama dengan 0. Jadi kombinasi linearnya ini kan misalnya kombinasi linear ya. Nah, hasilnya nanti kalau di sini vektor, berarti dia vektor adalah hasil kombinasi linear. Tapi ini enggak, hasilnya 0. Berarti kalau disebut vektor 0 ya kan, vektor 0 dia hasilnya 0. Tapi dia sama dengan ini terjadi hanya disebut bebas linear jika ya, berarti ada kata jika V1 ini sama dengan 0, jika maka C1 C2 sampai Cn ini ya kan hanya bernilai 0. Apa maksudnya? Jadi kalau kita buat kombinasi linear tapi C1 C2 Cn-nya tidak 0, tapi dia bisa menghasilkan vektor 0, maka dia bukan kombinasi linear. Tapi kalau dia menghasilkan vektor 0 tapi hanya untuk skalar pengalinya itu 0 saja, maka vektor tadi ya, vektor yang membentuk ini, vektor yang membentuk vektor 0 ini, itu disebut bebas linear. Itu secara matematik ya. Memang agak harus membayangkan untuk secara matematik ini kok bisa begitu ya. Ya begitu secara matematiknya, secara formalnya kita bilang tadi ya kan, kalau dia tidak bisa kita bentuk kombinasi linear, maka itu bebas linear. Nah, maksudnya tidak kita bisa bentuk adalah dia membentuk vektor 0 hanya untuk n-nya 0. Hanya untuk skalarnya 0. Maka satu sama lain ini tidak bisa membentuk kombinasi linear satu sama lain. Tapi dia bisa membentuk kombinasi linear untuk vektor baru bisa, tapi vektor 1 bukan dari vektor 2, bukan dari vektor
3 dan seterusnya. Tapi vektor 1 benar-benar terpisah dengan vektor 2. Oh, berarti ada juga vektor yang tidak dibentuk dari kombinasi linear yang lain, ada. Yaitu yang disebut vektor bebas linear tadi. Nah, itulah salah satu definisi lagi, yaitu definisi bebas linear. Dan ini nanti sangat penting ya. Jadi kita tadi sudah banyak bahas masalah satu apa? Kita lihat di sini. Kita bahas masalah ruang vektor, ada anggota-anggotanya, ya kan? Kemudian ada kombinasi linear, di mana ini akan timbul dari kombinasi linear tadi ada span dan spanning, ini himpunan perentang, ini rentangnya, hasil rentangnya span. Kemudian kita amati lagi ada hubungan antar vektor, yaitu adanya bebas linear dan terikat linear, atau linearly dependent dan linearly independent. Nah, kemudian definisi dari bebas linear ini, ya kan, semoga bisa diikuti dengan baik ya. Nah, ini definisi bebas linear ya, agak tertutup. Nah, segini, ini definisi bebas linear. Nah, ini konsep bebas linear salah satu konsep yang penting lagi. Tapi makanya harus benar-benar dipahami, dimengerti apa itu bebas linear. Dan ini konsep matematiknya. Nanti bagaimana membuktikannya? Ya cari aja apakah pembentuk nol ini ada C lain, ada skalar lain. Kalau kita bisa temukan skalar yang bukan nol dan dia bisa membentuk nol, nah berarti dia gugur sebagai bebas linear. Tapi kalau kita benar-benar nggak temukan, ya berarti dia bebas linear. Begitu saja untuk masalah bebas linear. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.